Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Gajuan Indarung dari kelas 11 OTKP 2, nomor absen 10. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Konsep kebijakan pengelolaan keuangan dibagi menjadi 1. Sumber keuangan, 2. Fungsi pengelolaan keuangan, 3. Maksud dan tujuan pengelolaan keuangan, 4. Perencanaan pengelolaan keuangan, 5. Aspek kebijaksanaan pengelolaan keuangan, 6. Macam-macam pengelolaan keuangan, dan yang terakhir, evaluasi dan analisis perencanaan keuangan. Selanjutnya tentang pengertian kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan sendiri memiliki arti suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu. Sedangkan pengelolaan keuangan merupakan langkah penting dalam suatu perusahaan untuk dapat memperkirakan berapa besar anggaran yang dibutuhkan dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Jadi kebijakan pengelolaan keuangan merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana untuk digunakan seefektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan atau manfaat sesuai tujuan yang direncanakan. Fungsi pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan memiliki 6 fungsi, yaitu yang pertama, pengoptimalan berbagai perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, meminimalisir terjadinya pembengkakan pengeluaran dana. Yang ketiga, adanya ketersediaan dana yang cukup, terencana, dan dapat dialokasikan dengan maksimal. Yang keempat, adanya pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan guna untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Yang kelima, memperlancar segala kegiatan karena adanya transparansi keuangan. Dan yang terakhir, yang keenam, penciptaan lingkungan kerja yang sehat. Jenis kegiatan utama di dalam kebijakan pengelolaan keuangan ada 3, yaitu 1. Mencari dana atau pendanaan, 2. Menggunakan dana perusahaan, 3. Mengelola aset atau aktiva. Beberapa maksud dan tujuan dilakukannya kebijakan pengelolaan keuangan antara lain memaksimalkan perencanaan kegiatan yang dilakukan dalam periode tertentu, mengurangi adanya penggunaan anggaran yang tidak diinginkan di kemudian hari, meminimalisir bentuk penyimpangan terhadap alokasi perusahaan, dapat mencapai target perencanaan lebih efisien, membuat efektif segala bentuk kegiatan di perusahaan maupun instansi, membuat lingkungan kerja yang sehat. Aspek kebijakan pengelolaan keuangan terbagi menjadi 6. 1. Aspek kebijaksanaan ekonomi, menyangkut hubungan di antara pengeluaran pemerintah dan semua pendapatan lainnya, serta pengeluaran di dalam negeri dan berapa banyak dari perekonomian harus dimasukkan di dalamnya oleh pemerintah. Aspek kebijaksanaan hutang meliputi hubungan antara keseluruhan pengeluaran dan penghasilan pemerintah pada waktu ini, kapan, bagaimana, dan sampai seberapa jauh pemerintah harus membuat dan membayar kembali hutang. Aspek kebijaksanaan penghasilan mempertimbangkan besarnya secara relatif berbagai sumber penghasilan dan persoalan pajak yang harus dikenakan. Aspek kebijaksanaan pengeluaran menentukan besarnya pengeluaran pemerintah yang berlain-lainan. Aspek kebijaksanaan pelaksanaan menyangkut hubungan di antara biaya dan hasil kegiatan-kegiatan pemerintah tertentu dan penyelidikan mengenai seberapa jauh organisasi dan tindakan pemerintah berdaya guna untuk mencapai tujuannya. Aspek kebijaksanaan akuntan atau pembukuan menyangkut hubungan di antara rencana-rencana tindakan
Perencanaan pengelolaan keuangan adalah suatu panduan yang disusun perusahaan meraih pencapaian tujuan. Perencanaan pengelolaan keuangan adalah suatu panduan yang disusun perusahaan guna meraih pencapaian tujuan dan membantu peningkatan nilai perusahaan suatu organisasi atau badan usaha. Berikut langkah perencanaan keuangan. 1. Penetapan tujuan. 2. Perencanaan keuangan. 3. Kepastian. 4. Pengevaluasian strategi keuangan. 5. Pengumpulan dan penetapan strategi. 6. Pengembangan rencana. 7. Pemeriksaan serta peninjauan kembali. Konsep yang terakhir yaitu evaluasi dan analisis. Evaluasi dan analisis perencanaan keuangan terdiri dari pembiayaan perusahaan atau corporate financing, pengeluaran atau pembiayaan dana perusahaan, penganggaran modal atau capital budgeting. Sekian dari saya. Terima kasih, dan apabila ada kesalahan dari video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.